Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga tidak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Satria Piningit Tiada Pilihan. Tentu kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan kesalahan datang dari Abah, mohon dimaafkan. Waktu terus berjalan bagaikan jarum jam terus bergulir. Tanpa terasa dekatnya akhir tahun 2024. Genap 100 tahun Khalifah Turki Utsmani mengenal Mujaddid. Islam muncul setiap 100 tahun sekali. Apakah ini ada hubungannya akan munculnya sang sosok manusia pilihan yang akan dimunculkan? Tentunya sudah banyak mempercayai akan munculnya seorang manusia pilihan sebagai utusan. Dalam agama Islam disebut Imam Al-Mahdi, tapi dalam agama lain juga meyakini akan datangnya seorang anak manusia sebagai penyelamat yang dikenal dengan Mesias ataupun Avatar. Mungkinkah cerita tentang sosok manusia pilihan versi Jawa, yaitu Satria Piningit, juga dikenal dengan satu raga 1000 jiwa? Tentunya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Karena banyaknya juga yang mengatakan kisah tentang manusia pilihan, apapun sebutannya hanya hayalan. Tentu kalau kita mau berpikir atau bertafakur melihat banyaknya bencana dan berita tentang megatrust, itu semua bisa saja terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya kerusakan akhlak manusia yang sudah melampaui batas sehingga datangnya bencana. Di sini kita kembali bicara tentang sosok manusia pilihan yang banyak dibicarakan, diprediksi berbagai versi, dan semua kalangan membahasnya. Tentunya berdasarkan masing-masing mempunyai suatu keyakinannya. Karena sudah banyak yang meyakini bahwa sang sosok manusia pilihan sudah ada dan mengetahui tentang akan terjadinya suatu bencana. Tentunya beliau sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kenapa Abah katakan demikian? Karena banyak yang meyakini sang sosok manusia pilihan ini sudah berusia 40 atau lebih. Tentunya Abah tidak bisa memastikan berapa umurnya. Berarti sang sosok manusia pilihan dengan umur sedemikian, Abah pikir beliau sudah berkeluarga. Tentunya beliau sudah menyelamatkan keluarganya atau diungsikan dari dimana akan terjadinya bencana tersebut. Itu hanya dalam pemikiran Abah, cara akal sehat, walaupun nantinya beliau akan berada di mana bencana itu terjadi. Yang pastinya beliau berada di Pulau Jawa. Jawanya di mana? Tentunya Abah tidak bisa pastikan. Apakah di Jawa Timur, apakah di Jawa Tengah, juga apakah beliau ada di Jawa Barat. Tentunya Abah tidak mengetahui secara pasti di mana saat ini sang sosok manusia pilihan itu berada. Tapi dalam pemikiran akal sehat, tentunya beliau dengan usia yang sudah kepala 4 atau lebih, berarti beliau sudah berkeluarga. Tentunya
keluarganya sudah diselamatkan terlebih dahulu. Ini hanya pemikiran Abah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya beliau masih diberikan petunjuk-petunjuk yang masih sedang berlangsung. Di video terdahulu sudah banyak Abah bahas tentang perjalanan manusia pilihan tersebut. Bagaimana beliau akan dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam di saat terjadinya bencana tersebut. Atau akankah terjadinya beliau diislah, walau alam bisawab. Tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abah meyakini manusia pilihan sudah diberikan petunjuk-petunjuk melalui mimpi yang akan terjadi, sehingga beliau antisipasi untuk menyelamatkan keluarganya. Entah di mana Abah tidak mengetahui itu, hanya dalam pemikiran Abah saja. Yang di atas tadi Abah sudah jelaskan akan munculnya manusia pilihan setiap 100 tahun atau 1 abad. Sedangkan sekarang sudah di akhir 2024, genapnya 100 tahun Khalifah Turki Utsmani. Jadi hanya menunggu waktu, mungkinkah tidak terlalu lama lagi beliau akan dimunculkan. Kalau Abah lihat yang membahas kebanyakan tentang akhlaknya, yang welas asih tentang keilmuannya, tapi jarang membahas tentang perjalanannya dan tanda-tanda yang ada pada dirinya. Sebetulnya kalau menurut Abah sudah hampir lengkap tentang perjalanannya dan tanda-tanda pada dirinya. Tinggal kita hanya bisa menunggu kapan beliau dimunculkan. Tentunya setelah beliau diislah terlebih dahulu. Dan di sini Abah meyakini kemunculannya tidak dengan pengakuan, tapi akan dipilih orang-orang yang akan Allah berikan petunjuk-petunjuk tentang sosok manusia pilihan tersebut. Di sini Abah meyakini beliau akan dipaksa bahwa beliaulah sosok manusia pilihan yang ditunggu-tunggu selama ini. Jadi beliau tidak perlu dicari-cari di mana keberadaannya saat ini. Dengan berbagai cara untuk menemukan sosok manusia pilihan tersebut berada, dan begitu juga dengan jati dirinya. Nanti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memunculkan. Kita sebagai orang awam hanya bisa menunggu kemunculannya. Kalau beliau dicari-cari saat ini tentunya sulit, walaupun dengan ilmu yang mumpuni sekalipun, karena beliau masih dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam kekuasaannya. Tentang banyaknya pembicaraan leluhur hanya mendampingi, tidak ada kekuasaan atas manusia pilihan tersebut, karena beliau dalam penjagaan para roh-roh, para wali, dan orang tuanya sudah almarhumah pun tidak bisa mendekatinya, walaupun itu keturunannya, karena sang sosok manusia pilihan tersebut bukan miliknya. Beliau adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pembicaraan keilmuannya, tentunya beliau sudah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ilmu laduni, tentunya hanya beliaulah yang mengetahui sang sosok manusia pilihan yang terpilih. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.